Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan masuk kepada adab yang pertama dari adab-adab yang 10 di dalam kitab Al-Adabul Asharah karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Di mana pada adab yang pertama ini kita akan membahas ya seputar adab yang berkaitan dengan salam. Ya. Di sini kita akan membacakan perkataan ya musannif yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah itu sendiri. Al-awwal, adab yang pertama. Idza laqita musliman fasallim alaih. Idza laqita musliman fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Qailan, dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma wa in sallama alaika, dan apabila seseorang mengucapkan salam kepadamu, faqul, maka katakanlah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita pahami. Ya, sebagaimana yang telah kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian beliau menjelaskan ya. Ya. Qala syarih waffaqahullah ya. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Dzakar al-musannif waffaqahullahu al-adab al-awwal min al-adab al-asharah. Di sini ya musannif penulis matan itu ya matan al-adab al-asharah masuk kepada adab yang pertama dari adab-adab yang 10 ya. Wa huwa yata'allaqu bi adabis salam. Dan adab yang pertama ini berkaitan dengan adab mengucapkan salam ya. Sebelum kita masuk kepada penjelasan ya, syarih di sini yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin, ada dua hadis ya kurang lebih, dan sebenarnya banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan menyebarkan salam, namun kita akan membacakan dua saja pada kesempatan yang kali ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu." Ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan terhadap suatu amalan yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Apa? Kata Nabi SAW, Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dalam hadis sahih yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW di awal-awal datang ke kota Madinah, beliau berwasiat kepada kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nas niyam. Tadkhuluna al-jannah bisalam." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, tebarkan salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada fakir miskin, kepada orang yang kelaparan. Wa sallu, dan lakukanlah salat. Wan nasu niyam, ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhuluna al-jannah bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menempatkan menyebarkan salam pada urutan yang pertama. Ya. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan keutamaan menyebarkan salam. Ya. Mungkin kita cukupkan dengan membacakan dua hadis ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan seputar salam. Ya. Di sini ya Syekh Saleh Al-Utsaimin menyebutkan tiga persoalan yang terkait masalah salam. Al-mas'alatul ula, ya, permasalahan yang pertama, fi qawli, dalam perkataannya, yaitu idza laqita musliman fasallim alaih. Apabila engkau bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dalam ya,
perkataan ini kita mengambil sebuah pelajaran, yaitu famin adabil Islam, maka di antara adab Islam badrus salam, yaitu engkau mengucapkan salam, menyebarkan salam. Maka apabila ada seorang muslim yang masih malu menyebarkan salam, maka keislamannya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena mungkin dia bisa meyakini bahwasanya ada kebiasaan lain, ada ucapan lain yang lebih bagus dari apa yang diajarkan oleh agama Islam. Ya. Sebagian orang di zaman sekarang, ya, mereka ketika ingin berpisah mereka mengatakan ma'assalam atau ilal liqa. Padahal seharusnya mereka mengatakan apa? Assalamualaikum. Ya. Begitu juga ketika bertemu, mereka menggunakan ibarah-ibarah, ya, yang itu bagus sebenarnya, tapi sebagai tambahan setelah dimulai dengan salam terlebih dahulu. Bahkan para sahabat Nabi itu ketika mereka bertemu, mereka mengucapkan salam tentunya, ya. Kemudian mereka berjalan bersama. Ketika mereka dipisahkan oleh sebuah, misalnya sebuah pohon kah, sebuah batu kah, kemudian mereka bertemu kembali, kan dipisahkan oleh batu. Tadi kan mereka berjalan berbarengan tuh. Ketika mereka bertemu kembali, mereka mengulangi mengucapkan salam. Ini menunjukkan akan semangat mereka dalam menyebarkan salam. Ya. Wa mahalluhu idza laqita musliman. Yaitu kapan orang mengucapkan salam ini? Yaitu ketika bertemu seorang muslim. Ya nggak mungkin orang ketika dia lagi diam gitu ya. Dia lagi duduk di atas kursi merenung gitu ya, melihat awan, kemudian tiba-tiba mengatakan assalamualaikum. Ini tidak make sense. Tempat mengucapkan salam itu adalah apabila engkau bertemu dengan seorang. Ya. Dia tidak seperti zikir. Zikir ya kita baca sendiri. Ya, berbeda dengan mengucapkan salam. Di sini واللقي هو توافي اثنين متقابلين أو أكثر. Pertemuan itu adalah ya bertemunya dua orang atau lebih. Ya, bertemunya dua orang atau lebih. فإذا وافى أحد أحدا وتقابل شرع إلقاء السلام. Apabila dua orang bertemu, ya maka disyariatkan bagi mereka untuk ya, mengucapkan salam. Ya. Waluqiyu naw'an, dan pertemuan itu ada dua macamnya, ada dua modelnya. Ya. Ahaduhuma luqiyun hakiki. Yang pertama yaitu adalah pertemuan yang nyata, pertemuan yang real. Ya. Wahwa makana bila hijab, itu yang tidak ada batasannya di situ, tidak ada hijab. Wal akhar, pertemuan yang kedua itu adalah luqiyun hukmi. Ya, pertemuan yang tidak real, tidak nyata. Ya, virtual, ya, kita mengatakannya online, ya, seperti yang ada di zaman sekarang. Itu disebut juga dengan luqi, jadi disebut juga dengan pertemuan, ya, ya. Wahwa makana ma'a hijab, yang ada batasannya, ya. Kal waqi' fi al-ittisalati al-hatifiyah wa ashbahiyah, sebagaimana yang terjadi pada yang mana al-ittisalat al-hatifiyah, ya. Ketika seorang menelpon saudaranya, itu dikatakan juga dia bertemu dengan saudaranya, akan tetapi dia tidak bertemu dengan yang nyata, yang real, tapi pertemuan yang virtual. Ya. Maka poin penting di sini adalah faluqiyul hukmi yu'ta ahkam al-luqiyil haqiqi. Pertemuan yang virtual itu dia juga dihukumi dengan hukum apa? Pertemuan yang real. Ya, jadi kalau misalkan sebagaimana orang ketika bertemu dengan saudaranya, ya, dalam kehidupan nyata ini, ya, seorang bertemu di jalan misalnya, maka dia kata assalamualaikum, temannya menjawab waalaikumsalam. Begitu juga ketika seorang menelpon saudaranya, seorang menelpon saudaranya, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini maka di sini poin pentingnya al-luqiyul hukmi yu'ta ahkam al-luqiyil haqiqi. Pertemuan yang virtual itu juga dihukumi sebagaimana pertemuan yang real, yang nyata. Ya. Itu poin yang pertama dari antara eh, apa poin yang pertama dari pada siapa salam itu diucapkan, ya, di mana tempatnya, yaitu ketika seorang bertemu dengan orang lain. Kemudian tidak cukup seorang itu bertemu dengan orang lain, dilihat juga siapa yang dia temui tadi, ya, ya. Wa syartu badli salam kaunu man laqita musliman la kafiran. Ya, di sini poin penting. Kapan, ya, syarat disyaratkan seorang itu mengucapkan salam, yaitu orang yang engkau temui itu adalah seorang yang muslim, bukan kafir, bukan non-muslim. Fal kafiru min ahli kitab wa ghairihim, maka orang-orang kafir
dari golongan ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani, ya. Dan selain mereka seperti agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama yang batil, maka tidak diucapkan salam kepada mereka. Kita tidak mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Ya. Kenapa? Kaunu man laqita musliman. Ya. Salam itu diucapkan kepada orang yang engkau temui yang di mana dia itu adalah orang muslim, beragama Islam. Ya. Adapun orang kafir, la yulqa alaihi salam. Tidak diucapkan salam kepadanya. Kenapa? Linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Karena larangan oleh Rasulullah akan hal tersebut. Ya. Ini poin yang pertama. Kapan seseorang itu disyariatkan untuk mengucapkan salam? Yaitu ketika bertemu orang lain dan orang yang ditemui itu adalah orang yang beragama Islam. Kemudian poin yang kedua, ya, fi qawlihi qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permasalahan yang kedua ini menjelaskan lafaz salam itu sebagaimana sih? Ya. Apa sih yang diucapkan ketika seorang mengatakan salam? Sebagaimana sabda Nabi, afsyus salam, sebarkanlah salam. Salam apa yang dimaksudkan? Apa yang diucapkan? Nah, permasalahan yang kedua ini kita membahas lafaz salam itu sendiri. Ya. Wahia tubayyinu lafaz salami al-ma'mura bihi idza ulqiya. Dia menjelaskan tentang lafaz salam yang diucapkan apabila seseorang bertemu dengan orang lain. Antaqul itu dengan engkau mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ucapan salam. Wahia sifatuhul kumla. Dan inilah sifat salam, bacaan salam yang paling sempurna. Ini bacaan salam yang paling terbaik. Fa'inna lahu thalatha maratib. Karena sesungguhnya ucapan salam itu memiliki 3 tingkatan. Ya. Fal martabatul ula, tingkatan yang pertama, qawlu assalamu alaikum. Yaitu engkau mengatakan apa? Assalamu alaikum. Di tingkatan yang pertama. Wal martabatul tsaniyah, tingkatan yang kedua, engkau mengatakan apa? Assalamu alaikum warahmatullah. Di tingkatan yang kedua. Wal martabatul tsanitsah, tingkatan yang ketiga, qawlu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna, ini tingkatan yang ketiga. Wa ilaiha intahas salam. Ya, dengan ini berakhir salam itu. Ya, salam itu tidak ditambah lagi. Ya, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fi asahi qawli ahli ilmi, menurut pendapat ulama yang paling kuat. Ya. Di antara pendapat-pendapat ulama. Di sini ada 2 pendapat ulama dan ini yang paling kuat. Wa huwal ma'rufu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikenal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ahaditsu al-waridatu fi ziyadati 'alaiha la yasihhu minha syai'. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan akan tambahan dari ucapan salam yang pada tingkatan yang ketiga ini, ya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang menjelaskan tentang tambahan dari lafaz salam yang ini. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, al-hadis tersebut la yasihhu minha syai'. Tidak ada satu pun yang sahih. Ya. Jadi ungkapan yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling sempurna. Tidak ada tambahan yang lain. Wa 'ala al-martabati tsalitsah iktasara al-musannif. Ya. Maka pada tingkatan yang ketiga ini, ya, penulis mencukupkan diri. Sebagaimana yang kita kita baca, kita temukan di matannya. Penulis menyebutkan yang sempurna, yaitu tingkatan yang ketiga. Bukan tingkatan yang kedua ataupun tingkatan yang pertama. Karena dia mendatangkan yang paling sempurna. Kenapa? Targhiban fi taharril kamal. Ya, untuk mencari kesempurnaan. Fa innaha akmaluhunna. Karena inilah yang paling sempurna. Fal mulkis salama biha yanalu 30 hasanah. ثبت بذلك الحديث بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang mengucapkan salam dengan tingkatan yang ketiga ini, maka dia mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala. Sebagaimana itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pembahasan yang kedua, yaitu tentang apa sih ucapan salam itu. Ya. Sifat salam itu sebagai apa sih yang kita ucapkan. Kemudian wa ilqa'us salami sunnah ijma'an. Ya, memulai salam, mengucapkan salam kepada orang lain itu sunnah secara ijma', secara kesepakatan para ulama. Ya. Naqalahu Ibnu Abdul Bar wa ghairuh. Sebagaimana yang dinukilkan oleh
Ibnu Abdul Bar. Ya. Ibnu Abdul Bar ini seorang ulama yang menukilkan ijma' di dalam berbagai masalah fikih. Ya. Fayustahabbu liman laqiya musliman an yulqiya alaihi salam. Maka disunahkan bagi orang yang bertemu dengan seorang muslim yang lain ya untuk mengucapkan salam. Ya, sunnah. Sangat dianjurkan sekali. Sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal. Ya. Uh, ada ini tentang pembahasan tentang memulai salam, orang yang mengucapkan salam. Ya. Ya, apa sih bacaan salam ketika seorang memulai salam dan apa hukumnya memulai salam? Itu pembahasan yang kedua. Ya. Pembahasan yang ketiga, wal mas'alatu tsalitsah, ya, fi qawlihi wa in sallama 'alaika faqul. Ya, apabila seseorang mengucapkan salam kepadamu, maka katakanlah, maka jawablah, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka di sini di poin yang ketiga ini kita membahas tentang seputar menjawab salam. Di sini wahiyya tubayyinu sifat raddis salam al-mulqa alaik. Di sini menjelaskan tentang ucapan, sifat, ya, ungkapan ketika engkau ingin menjawab salam dari orang lain. Itu bi antakul dengan engkau mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui. Ya, walau iktasara ala awwalihi jaz. Wakadha law iktasara ala dzikri rahmah ma'ah wa atamuhu huwa ma dzukir. Ya. Adapun seseorang misalkan mencukupkan dengan tingkatan yang pertama, Waalaikumsalam, maka ini pun boleh. Ya, boleh. Begitu juga dia mencukupkan dengan tingkatan yang kedua, yaitu menyebutkan rahmat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tingkatan yang kedua dan dia mencukupkan dengan hal itu, yaitu itu pun boleh. Itu pun boleh. Ya. Wa atamhu dan yang paling sempurna adalah ya apa yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, faradus salami lahu maratibu thalathun kamaratibi ilqa'is salam. Maka menjawab salam itu juga memiliki tiga tingkatan. Sebagaimana mengucapkan salam itu memiliki tiga tingkatan. Wal kumla minhunna yang paling sempurna dari tiga tingkatan tersebut adalah bi an ya'tiya bihi tamman fayaqul waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling sempurna adalah ya sebagaimana kita sebutkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waradus salami ala man ulqiya alaihi wajibun ijma'an. Ya. Adapun menjawab salam hukumnya wajib secara ijma' kesepakatan ulama. Ya. Naqalahu Ibnu Abdul Bar wa ghairuh. Sebagaimana juga yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dan juga yang selainnya. Ya. Uh, jadi di pembahasan yang pertama kita membahas tentang kapan disyariatkan seseorang itu mengucapkan salam, yaitu ketika bertemu dengan orang lain. Ya. Kemudian bertemu dengan orang lain di sini ada lagi ketentuannya, yaitu seorang yang muslim, bukan orang yang kafir. Itu pembahasan yang pertama, kapan kita disyariatkan mengucapkan salam. Yang kedua, kita menjelaskan tentang sifat seseorang yang mengucapkan salam. Apa bacaannya? Itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang paling sempurna. Sebagaimana dia memiliki tiga tingkatan. Kemudian kita juga bahas tentang apa hukumnya orang yang memulai salam. Kita katakan hukumnya sunnah, ijma'an, sebagaimana dengan kesepakatan para ulama. Ya. Yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Di permasalahan yang ketiga kita membahas tentang menjawab salam. Yaitu apa lafaznya, ya, sebagaimana dia juga memiliki tiga tingkatan. Ya. Yang paling sempurna adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan hukum menjawab salam. Ya, hukum menjawab salam itu adalah wajib. Seorang mengucapkan salam kepadamu, maka ya, wajib engkau menjawab salamnya. Nah, tapi para ulama menjelaskan, ya, mana yang lebih utama? Ya. Orang yang mengucapkan salam, itu hukumnya sunnah. Orang yang menjawab salam, hukumnya wajib. Secara tingkatan ya, logika, yang wajib pasti lebih baik daripada yang sunnah. Tapi di sini para ulama menjelaskan, orang yang memulai salam itu dia yang lebih besar pahalanya. Karena dia yang menjadi sebab orang lain menjawab salam. Sehingga dia mendapatkan pahala dia memulai salam, dan juga dia mendapatkan pahala orang yang menjawab salam. Gitu ya. Jadi ada poin penting juga ya, yang dijelaskan di sini. Hmm. Uh, wa mahallu wujubihi ya man ulqiya alaihi duna ghairihi fa in kana al-mulqa alaihi wahidan sara raddu alaihi farda ainin
wa in kana al-mulqa 'alaihim jama'atan sara raddu fardhu kifayatin 'alaihim fa idza radda ahaduhum ajza'a an baqiyatihim. Sini ada poin penjelasan, ya. Tempat wajibnya menjawab salam itu adalah kepada siapa salam itu disampaikan, ya. Apabila orang yang diucapkan salam itu sendirian, misalnya ana, ya, ana bertemu dengan teman ana, fulan namanya. Ana mengucapkan salam kepada si fulan ini, assalamualaikum. Maka hukum menjawab salam bagi si fulan ini adalah wajib atas dirinya, fardu ainin. Ya, dia menjawab salam saya itu, menjawab salam ana, hukum bagi dia adalah fardu ain. Adapun orang yang diucapkan salam ini adalah jamaah, sekelompok orang. Misalnya ana pribadi, ya, mengucapkan salam kepada antum para pendengar, para penonton di YouTube Ibnu Efrizal. Jumlah antum misalnya ada 10 orang atau 30 orang atau 50 orang. Maka hukum menjawab salam bagi antum yang banyak ini, jamaah ini, adalah fardu kifayah. Apabila ada satu orang saja yang menjawab salam dari antum, maka itu sudah mencukupkan dari yang lain. Ya. Dan juga penjelasan, ya, Syekh di sini, ya, wa mahallu wujubihi man ulqiya alaihi duna ghairihi. Salam itu wajib bagi orang yang dimaksudkan, yang diucapkan salam kepadanya. Dari sini difahami bahwa, ya, yu'lam bihi anna man sami'a salaman lam yulqa alaihi lam yakun alaihi wajiban. Ada orang dia mendengarkan salam, tapi salam ini tidak dimaksudkan kepada dia. Misalnya, ya, ana salat di masjid misalnya, di sebelah kanan misalnya. Kemudian ada si fulan ini sebelah kiri. Ya, ana sebelah kanan tadi, ya. Dia sebelah kiri. Kemudian si fulan ini datang lagi temannya yang lain. Dia mengucapkan assalamualaikum ketika masuk masjid. Akan tetapi salam yang dia sampaikan oleh teman si fulan ini dimaksudkan kepada si fulan itu, bukan kepada ana. Maka di sini hukum wajib menjawab salam itu jatuh kepada orang yang dimaksudkan, ya, yang dimaksudkan dari ucapan salam itu. Meskipun ana mendengarkan salam tersebut, tapi ana tidak dimaksudkan di sini. Salam itu dimaksudkan kepada si fulan, bukan kepada ana. Maka menjawab salam wajib itu bagi si fulan, bukan kepada ana. Ya. Falau qaddara anna ahadan yajlis fi janibil masjid wa dakhala rajulun fa qasada akhar fi janibin akhar minhu فلما أقبل على من يريده قال السلام عليكم وكان مقصوده من السلام إلقاؤه على هذا الذي أقبل عليه دون ذلك الآخر في تلك الجهة فيكون الرد واجبا على من أريد بإلقاء السلام عليه دون من سمعه. Ini sebagaimana contoh yang kita persis sebagaimana contoh yang telah kita jelaskan tadi. Ya, misalkan ada orang yang uh, ya, di masjid atau di kelas misalnya. Ada orang yang di bagian sini, ada siswa di bagian kiri, ada siswa di bagian kanan. Kemudian guru datang. Guru ini mengucapkan salam kepada orang di bagian kiri ini saja. Karena mungkin dia mau ngasih tugas misalnya. Wah, Fulan, tolong ambilkan ini. Dia ngasih salam kepada dia. Meskipun satu kelas ini mendengarkan salam kepada salam guru ini, tapi misalkan guru ini memaksudkan kepada si Fulan saja, maka hukum menjawab salam ini wajib kepada si Fulan. Adapun misalnya guru ini mengucapkan salam kepada semua. Assalamualaikum jamaah misalnya. Murid-murid, Assalamualaikum. Ini berarti yang dimaksudkan semuanya. Maka di sini wajib bagi semuanya. Itu fardu kifayah. Kalau ada satu orang jawab sudah cukup. Ya, ya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, ngapain kita merasa cukup, merasa hemat dengan pahala? Kenapa kita merasa hemat dengan pahala? Tinggal dijawab saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan kita malas untuk menjawab salam itu? Ya. Kan, tapi kalau misalkan guru itu hanya memaksudkan orang itu saja. Si fulan, Assalamualaikum ya Rizal. Ya. Maka hukum menjawab salam wajib hanya bagi si Rizal saja, tidak yang pada yang lain gitu. Ya. Faman sami'a as-salam wa lam yakun muradan bi ilqa'ihi alaih la yakunu raddu salam alaihi wajiban. Kalau ada orang yang mendengarkan salam tapi bukan dia yang dimaksudkan dari ucapan salam itu, maka tidak wajib baginya. Ya. Maka jelas, ya. Kemudian kita ada tambahan lainnya yang dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini terkait masalah, ya, permasalahan adab di dalam mengucapkan salam dan menjawab salam, yaitu penjelasan tentang siapa yang sebaiknya memulai salam. Ya.
Di antara adab yang perlu diperhatikan dalam mengucapkan salam tentang siapa yang terlebih dahulu mengucapkannya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusallimus saghiru 'alal kabir." Hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Wal maru 'alal qa'id. Dan orang yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, ya, atau orang yang duduk, afwan. Orang yang jalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan juga orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ya. Maksud dari hadis ini, ya, adalah, ya, disunahkan untuk mengucapkan salam itu dimulai dari orang yang lebih kecil, ya. Atau kalau misalkan ada orang yang jalan, kemudian ada orang yang lewat di depannya, berarti orang yang lewat ini yang mengucapkan salam kepada yang duduk ini. Kemudian ada berpapasan, ya, misalnya satu orang berpapasan dengan tiga orang, maka disunahkan bagi yang satu orang ini yang memulai salam. Ya. Namun, ya, jikapun salam dimulai dari orang yang sebaliknya, ya, maka tidak mengapa. Misalkan tadi yang besar mengucapkan salam kepada yang lebih kecil, kemudian orang yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang lewat, kemudian orang yang banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan warakibu 'alal mashi, ya. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki, ya. Apabila sebaliknya justru, maka itu pun tidak mengapa. Berdasarkan keumuman afsyus salam tadi, menyebarkan salam. Nah, tetapi di sini penjelasan tentang keutamaannya, afdaliyah, siapa yang lebih beradab, ya, siapa yang seharusnya memulai salam. Meskipun misalnya tadi kita katakan, misalkan anak bertemu dengan anak-anak kecil misalnya, tapi mereka belum terbiasa memulai salam, dia belum paham tentang adab ini, maka kita pun mengucapkan salam kepada mereka tidak masalah. Berdasarkan keumuman afsyus salam, ya, sebarkanlah salam. Ya. Tapi di sini hanya penjelasan tentang keutamaan mana yang lebih utama, siapa yang mulai salam itu. Ya. Semoga bisa difahami. Ya. Nah, kalau kita simpulkan penjelasan kita pada pertemuan kali ini, ya, kita pada pembahasan yang pertama itu kita menjelaskan tentang kapan disyariatkan seseorang itu mengucapkan salam. Ya, yaitu ketika bertemu dengan orang lain. Ya. Ketika bertemu dengan orang lain, sehingga ketika dia sendiri, ya, tidak perlu dia mengucapkan salam. Ya. Nanti ada pembahasan tentang ketika seorang masuk rumah dan keadaan rumah itu kosong. Nanti itu di pembahasan yang lain. Ya, ya, pembahasan di sini adalah kapan seorang itu disyariatkan mengucapkan salam, ya ketika dia sendiri bertemu dengan orang lain. Ya. Kemudian eh, orang yang dia temui ini adalah orang yang muslim, bukan non muslim, bukan orang kafir. Kemudian pertemuan ini ada dua macamnya. Ada yang al-luqiyul al-haqiqi wal luqiyu al-hukmi. Pertemuan yang nyata, yang real, dan juga pertemuan yang virtual. Ya, ada pembatas di situ. Maka hukumnya sama keduanya, hukumnya sama persis. Ya, hukum non yang virtualnya sama persis dengan pertemuan yang nyata atau real. Ya. Pembahasan yang kedua, kita membahas tentang mengucapkan salam, memulai salam. Yaitu lafaznya ada tiga tingkatan. Yang pertama, assalamualaikum. Kemudian, ya, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian tingkatan yang ketiga yang paling utama, yang terbaik, yang paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penjelasan tentang hukum memulai mengucapkan salam, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Kemudian di pembahasan yang ketiga, ya, pembahasan tentang menjawab salam, apa lafaznya. Ya, ada tiga tingkatan sebagaimana tingkatan dalam mengucapkan salam, yaitu waalaikumsalam, kemudian waalaikumsalam warahmatullah, kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan menjawab salam ini hukumnya wajib. Ya, kemudian dijabarkan. Ya, kalau misalkan dia diucapkan kepada satu orang, maka satu orang ini wajib bagi dia fardu ain. Kalau dia banyak, maka fardu kifayah bagi jamaah tersebut. Kalau ada udah kalau ada satu orang sudah menjawab salam, maka jatuh hukumnya kepada yang lain. Nah, tapi kita seyogyanya tidak meninggalkan menjawab salam. Ya. Kemudian pembahasan tentang kalau misalkan seseorang mendengarkan salam, akan tetapi bukan dia yang dimaksudkan, maka dia tidak wajib bagi dia, yang tidak ada kewajiban bagi dia untuk menjawab salam tersebut karena bukan dia yang dimaksudkan. Ya. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan menyebarkan salam agar kita dapat bisa saling mencintai, ya, agar kita bisa masuk surga dengan selamat sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW pada hadis yang kita bacakan di awal tadi, ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.